Dewan Juri yang terhormat, kami tahu dalam keadaan status quo kita saat ini bahwa influencer sekarang sangat terkenal di berbagai kalangan. Kami tidak bisa memungkiri fakta bahwa informasi yang dibawakan oleh influencer lebih menarik daripada jika dibawakan oleh pemerintah. Karena memang itulah yang menjadi karakteristik masyarakat. Mereka lebih tertarik dengan artis sosial media daripada jika dibawakan oleh pemerintah. Sehingga kenapa kita tidak menggunakan influencer sebagai alat untuk mensosialisasikan kebijakan agar masyarakat lebih tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut. Tujuan yang kami mau capai baik dari tim pemerintah maupun tim oposisi, pasti kami mau agar masyarakat dapat mengikuti kebijakan yang dibuat pemerintah, tetapi mereka juga secara well informed, yaitu mereka mengetahui secara terperinci mengenai kebijakan tersebut. Saya akan dalam debat ini saya akan membuktikan mengapa dalam kasus ini tujuan yang mau dicapai lebih baik jika menggunakan proposal kami daripada proposal tim pemerintah. Yang kedua, saya akan menjelaskan kenapa menggunakan influencer dapat terjustifikasi. Tetapi sebelum itu, tim pemerintah telah menyatakan argumen-argumen mereka, tetapi ada beberapa poin yang saya tidak setuju dari apa yang dikatakan oleh tim pemerintah. Poin yang pertama, mereka mengatakan bahwa menggunakan influencer akan menggiring opini masyarakat. Saya tidak mengerti apa yang dimaksudkan mereka dalam menggiring opini masyarakat, karena pastinya sesuai dengan mosi pemerintah menggunakan influencer berarti terlebih dahulu menggunakan ini ada kerjasama atau diskusi antara pemerintah dan influencer, sehingga tidak mungkin adanya terjadi menggiring opini masyarakat ke hal yang salah. Dan mereka juga tidak menjelaskan lebih lanjut atau memberikan contoh yang lebih signifikan apa yang dimaksud dengan menggiring opini masyarakat ini. Entahkah menggiring opini masyarakat ke hal yang salah atau bagaimana? Saya tidak mengerti apa yang mereka katakan dengan menggiring opini masyarakat. Sangkaan yang kedua, mereka mengatakan bahwa influencer bukan ahli bidangnya. Mereka hanya mengetahui pengetahuan secara umum sehingga tidak efisien jika kita gunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Memang benar, tetapi kita tidak butuh mereka untuk menjelaskan secara khusus, karena memang benar mereka tidak ahli dalam bidang itu. Tapi apa yang kita mau capai agar kebijakan tersebut cepat tersebar adalah Tetapi apa yang kita mau capai agar kebijakan tersebut cepat tersebar jika kita menggunakan influencer? Misalnya kebijakan tentang vaksin, dan ini juga sudah terbukti. Banyak influencer yang menyebarkan di sosial medianya bahwa mereka sudah divaksin, dan kita tahu bahwa sebelumnya masyarakat banyak yang takut untuk divaksin atau bahkan tidak mau untuk divaksin. Tetapi dengan adanya influencer membuat postingan di Instagram atau membuat postingan di sosial media lainnya bahwa mereka sudah divaksin, maka masyarakat juga akan tertarik untuk mengikuti kebijakan pemerintah tersebut. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa masyarakat jarang melakukan cross check atau mencari lebih dalam mengenai influencer jika hanya diberikan masyarakat akan jarang melakukan cross-check atau mencari lebih dalam mengenai informasi jika hanya diberikan oleh influencer. Sedangkan masyarakat harusnya well informed mengenai kebijakan tersebut. Tetapi justru dengan adanya influencer yang mempopulerkan kebijakan tersebut, masyarakat akan lebih tertarik untuk mencari informasi yang lebih dalam. Saya akan jelaskan hal ini lebih dalam di argumen saya. Yang keempat, mereka mengatakan bahwa akan terjadi pengalihan tanggung jawab. Saya percaya ini tidak akan terjadi karena memang pekerjaan yang dimiliki oleh pemerintah dan pekerjaan yang dimiliki oleh influencer itu sudah kontradiksi, itu sudah berbeda jauh. Tetapi kita tetap bisa menggunakan influencer untuk mendukung kebijakan oleh pemerintah, yaitu kita mempopulerkan kebijakan tersebut agar masyarakat tertarik untuk melakukan kebijakan tersebut. Dan ini juga bertentangan dengan apa poin utama mereka yang mereka katakan bahwa influencer pengetahuannya hanya secara umum. Kalau terjadi pengalihan, berarti mereka mengatakan bahwa influencer mempunyai pengetahuan setara dengan pemerintah, yang itu bertentangan dengan poin argumen utama mereka, yaitu mereka mengatakan bahwa influencer hanya memiliki pengetahuan secara umum. Sekarang masuk ke argumen saya, mengapa tujuan yang mau dicapai lebih baik dari pihak kami daripada pihak pemerintah. Yang pertama, dengan adanya influencer, masyarakat akan lebih tertarik untuk mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, karena dia merasa bahwa idola saya juga menerapkan kebijakan ini, maka saya juga mau ikut juga menerapkan kebijakan ini, saya juga mau
Misalnya dalam kasus ini kebijakan bahwa semua warga harus divaksin. Mereka melihat postingan di sosial media bahwa influencer yang mereka idolakan itu divaksin, maka mereka juga akan berpikir, wah idola saya juga divaksin, saya juga mau divaksin. Maka kebijakan yang tujuan yang mau dicapai oleh pemerintah bahwa masyarakat semuanya dapat tervaksin dengan cepat, maka akan tercapai dengan adanya influencer ini. Yang kedua, dengan adanya influencer, masyarakat lebih well informed. Kenapa saya katakan demikian? Coba bandingkan. Ada dua orang, pemerintah dan influencer. Mempertimbangkan keadaan status quo kita sekarang, di mana kebanyakan orang, terutama anak muda, lebih mengenal influencer, dan banyak juga masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Mereka mengatakan bahwa pemerintah tidak jujur, pemerintah tidak adil, maka mereka pasti lebih tertarik kepada influencer. Dan kenapa mereka bisa well informed? Karena pasti setelah mereka cari tahu apa kelanjutan, setelah mereka melihat postingan yang telah dikeluarkan oleh influencer tersebut mengenai sosialisasi kebijakan tersebut, mereka pasti mau mencari tahu, mau lebih tertarik untuk mencari tahu apa kelanjutannya, apa penjelasan lebih khususnya, dan apa penjelasan lebih terperinci mengenai kebijakan tersebut dari pihak yang berwenang, dari pihak yang memang lebih mengetahui secara khusus tentang kebijakan tersebut. Klarifikasi juga untuk tim pemerintah, kami tidak menggunakan pihak yang secara khusus memahami kebijakan. Kami tetap menggunakan, tapi kita akan menggunakan influencer juga sebagai sarana, sebagai alat untuk mempopulerkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Yang kedua, kenapa penggunaan influencer ini dapat dijustifikasi? Karena yang pertama, kita tahu bahwa di zaman modern ini banyak sosmed lebih digunakan sebagai media informasi, dan influencer sangat berpengaruh dalam sosmed itu. Mereka lebih berpengaruh kepada masyarakat. Kita tahu akan hal itu. Jadi sehingga jika kita menggunakan influencer, maka seperti yang sudah saya jelaskan dari tadi, bahwa pastinya jika kita menggunakan influencer, informasi itu lebih cepat terserap oleh masyarakat karena masyarakat lebih tertarik untuk mendengar informasi tersebut. Yang kedua, apa yang ditakutkan oleh tim pemerintah, yaitu adanya pengalihan kekuasaan atau pengalihan tanggung jawab, tidak akan terjadi, karena pasti setelah mereka melihat postingan influencer tersebut, mereka akan cari tahu lebih dalam mengenai informasi akan hal tersebut, mengenai informasi mengenai kebijakan tersebut. Sehingga saya tidak setuju jika tim pemerintah mengatakan bahwa pemerintah dilarang menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sekian dari saya sangat bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.